3314109 kelas PGMI 3A. Di sini saya akan menjelaskan apa itu keterampilan dalam menulis. Ini saya dapatkan selama di semester 3 dalam matkul keterampilan berbahasa Indonesia. Simak video selanjutnya. Teman-teman, ada yang tahu nggak apa itu keterampilan dalam menulis? Keterampilan dalam menulis itu kemampuan seseorang untuk mengekspresikan ide dan informasi dengan jelas, terstruktur, dan efektif melalui tulisan. Jadi, kemampuan menulis merupakan kesanggupan, kecakapan, dan seluruh daya dan upaya dalam kegiatan yang dilakukan seseorang untuk menghasilkan sebuah tulisan. Yang selanjutnya ada pun fungsi-fungsi dalam keterampilan menulis. Yang pertama ada fungsi penataan. Penulis memiliki fungsi penataan terhadap gagasan, pikiran, pendapat, dan imajinasi seseorang, sehingga tulisan yang dituangkan oleh penulis bisa menggambarkan dan menjelaskan gagasan, ide pikiran, pendapat, dan imajinasinya dengan jelas. Yang kedua ada fungsi pengawetan. Penulis juga memiliki fungsi pengawetan untuk mengutarakan suatu cerita atau gagasan melalui tulisan yang berbentuk dokumen. Dokumen berisi tulisan inilah yang sangat berharga karena bisa menceritakan suatu peristiwa yang sudah lampau, memberikan informasi hingga hiburan. Yang ketiga ada fungsi penciptaan. Penulis memiliki fungsi penciptaan karena penulis telah menggambarkan atau menciptakan suatu peristiwa nyata maupun fiktif melalui tulisan, sehingga bisa dikatakan karangan sastra memiliki fungsi penciptaan. Nah, yang selanjutnya yang terakhir fungsi penyampaian. Gagasan, pikiran, pengalaman, dan imajinasi yang dituangkan dalam sebuah tulisan menunjukkan bahwa menulis memiliki fungsi penyampaian, karena melalui tulisan itulah penulis menyampaikan informasi, pengetahuan, dan pesan kepada pembacanya. Selanjutnya ada pun tujuan-tujuan dalam keterampilan menulis. Yang pertama ada tujuan altruistik. Penulis bertujuan untuk menyenangkan para pembaca, ingin menolong para pembaca untuk memahami, menghargai perasaan dan penalarannya. Yang kedua ada tujuan penugasan. Tujuan ini sebenarnya tidak mempunyai tujuan sama sekali. Penulis menulis sesuatu karena ditugaskan, bukan atas kemauan sendiri. Yang ketiga ada tujuan persuasif. Tulisan yang bertujuan untuk meyakinkan para pembaca akan kebenaran gagasan yang diutarakan. Yang keempat, ada tujuan informasional atau penerangan, yaitu tulisan yang bertujuan untuk memberikan informasi atau keterangan atau penerangan kepada para pembaca. Yang terakhir, ada tujuan pernyataan diri. Tujuan pernyataan diri ini memperkenalkan atau menyatakan diri sang pengarang kepada para pembacanya. Yang selanjutnya ada sebelum memulai menulis, ada pun tahap-tahap yang harus diperhatikan. Yang pertama ada pra-menulis, pemilihan topik, pengumpulan informasi, dan pembentukan ide. Yang tahap kedua, menulis draft pertama, yaitu menuangkan ide, mengikuti kerangka. Yang tahap ketiga, revisi, yaitu membaca ulang, memperbaiki kesalahan, menambah atau mengurangi hal yang diperlukan, dan menata ulang kalimat. Yang keempat, penyunting, yaitu memperluas bahasa dan memeriksa gaya tulisan. Yang terakhir ada publikasi, yaitu mempersiapkan format dan menyebarkan tulisan. Nah, yang berikutnya ada upaya meningkatkan dalam keterampilan menulis. Yang pertama, tulis secara rutin. Yang kedua ada edit dan revisi tulisan. Yang ketiga ada bergabung dengan komunitas menulis agar tulisan kita dikenal banyak orang. Yang terakhir ada pelajari teknik menulis. Yang terakhir ada pun contoh dari keterampilan menulis. Yang pertama ada narasi, yaitu contohnya novel, cerita pendek, dongeng, dan biografi. Yang kedua ada menulis deskripsi, yaitu deskripsi tempat, bisa orang, benda, dan suasana. Yang ketiga ada menulis eksposisi, yaitu artikel ilmiah, makalah, dan laporan. Yang keempat ada argumentasi, bisa esai argumentatif, debat, dan pidato persuasi. Yang kelima ada persuasi, contohnya yaitu iklan, pidato persuasif, dan proposal. Nah, itu tadi penjelasan dari saya, kurang lebihnya